dan teman-teman yang kami banggakan pada siang hari ini. Sebelum dimulai, di sini kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 dengan saya Petrus Gadi dengan NIM 64230167. Dengan saya Renata Angel Theodora dengan NIM 64230295. Dan saya Dewi Syria Sparanita dengan NIM 642308. Saya Wanti Prastuti dengan saya 642302. Saya William Mawar dengan NIM 4230547. Nah, jadi teman-teman di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami memilih brand Sunny Cream dengan produk Fruit Sando. Jadi materi selanjutnya dijelaskan oleh saudari kami Dia Asmara Kamarita. Di sini ada hasil usaha. Industri kuliner merupakan sektor yang terus berkembang dan luas dunia, yang menunjukkan potensi besar dalam industri ini adalah bisnis dessert. Dessert yang biasanya disajikan sebagai hidangan unik telah menjadi bagian integral dari berbagai kebudayaan Thailand. Tidak hanya sebagai pelengkap, dessert ini juga dianggap sebagai pilihan utama untuk menikmati rasa manis setelah hidangan utama, terutama dalam berbagai acara spesial perayaan dan sebagai cemilan sehari-hari. Tren konsumsi dessert yang semakin berkembang membuka peluang besar dalam dunia bisnis. Beragam jenis dessert seperti Fruit Sando yang kini telah menjadi primadona di kalangan konsumen. Inovasi dalam bahan rasa dan penyajian menjadikan bisnis ini semakin menarik selain itu beragam ditawarkan termasuk pilihan dessert rendah kalori atau yang menggunakan bahan-bahan alami semakin meningkat perhatian konsumen yang memilih dengan instan. Visi dan misi. Visi Sunny Cream menjadi bisnis dessert terbuka yang dikenal karena inovasi kualitas dan pengalaman kuliner yang menyenangkan sambil memberikan kontribusi positif terhadap gaya hidup sehat masyarakat. Misi Sunny Cream: 1. Menyajikan salah satu jenis dessert yang lezat dan berkualitas menggunakan bahan-bahan alami dan segar. 2. Memberikan pengalaman kuliner yang menyenangkan baik dari segi rasa maupun tampilan produk yang menarik. 3. Mengutamakan keberlanjutan dengan memilih bahan-bahan lokal yang ramah lingkungan dalam setiap produk. 4. Selalu berinovasi untuk mengikuti perkembangan tren kuliner dan memenuhi selera konsumen yang terus berubah. 5. Membangun hubungan yang erat dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan
sudah dijelaskan atau sudah dibacakan tentang profil usaha, visi dan misi, dan produk description. Nah, di sini selanjutnya itu contoh produk dan kemasan produk. Nah, teman-teman, di depan kalian ini yaitu produk kami. Di sini ada 3 macam, yaitu Fruitsando rasa kiwi, Fruitsando rasa strawberry, dan anggur. Nah, ini adalah contoh produk kami. Nah, kemasannya itu yaitu pakai nika segitiga. Ini adalah tempat produk kami. Selanjutnya teman-teman, ada di sini keunggulan Fruitsando brand Sunny Cream. Nah, yang pertama itu ada varian rasa yang bisa disesuaikan. Nah, di sini bisa disesuaikan karena ada Fruitsando yang pakai campuran keju dan ada original atau tidak pakai keju itu. Yang kedua ada bahan berkualitas dan alami. Tentu di sini kami memilih buah-buahan yang berkualitas, yang ada vitamin. Nah, makanya keunggulan Fruitsando ini karena ada buah-buahan yang mengandung vitamin. Ketiga ada penyajian estetik dan menggugah selera. Lanjut. Nah, di sini ada segar dan menyehatkan. Tentu saja sangat segar ya teman-teman, karena di sini ada buah-buahannya. Karena buah-buahan ini mengalami ya vitamin, sangat menyehatkan tubuh kita ketika mengonsumsi Fruitsando ini. Selanjutnya cocok untuk semua usia. Nah, ini cocok semua kalangan, bukan hanya mahasiswa tapi semua masyarakat di Bekasi ini. Selanjutnya, nah di sini selanjutnya ada struktur organisasi Fruitsando. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, mengapa setiap perusahaan itu harus adanya struktur organisasi? Nah, jadi teman-teman, struktur organisasi ini sangat penting dalam suatu penjualan atau suatu perusahaan, karena ini sangat membantu pekerja untuk lebih baik lagi dan efisien, supaya target atau tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai sesuai apa yang diinginkan. Nah, ini adalah struktur organisasi Fruitsando. Di atas itu pasti tahu ya, itu Patas Galige sebagai direktur, di bawah itu Renata Angelina Tedora sebagai manajer. Nah, sebelah kiri saya ini ada Wandri, dia sebagai pemasaran, dan sebelah kanan saya ada Dionysias Asmara Harita sebagai produksi. Dan di tengah ini pasti tahu ya siapa ya, ini namanya Lucky Dermawan. Dia sebagai keuangan yang mengelola semua keuangan. Otomatis ketika Lucky ini korupsi, pasti tahu lah korupsi. Oke. Selanjutnya dijelaskan oleh saudari Dewi Pertiwi. Bisa dilihat di depan ini, di sini ada bisnis model kanvas kami. Jadi apa sih bisnis model kanvas itu? Ini adalah gambaran dari ini ya, bisnis kami itu seperti ini. Yang pertama tuh ada key partners. Jadi key partners itu apa? Itu tuh ada hubungan yang bekerja sama dengan kami, seperti pemasok bahan, penyedia kemasan, penyedia catering. Nah, untuk pemasok bahan itu kan Fruitsando ini kan udah dapat ya bahannya kayak roti, terus whipped cream sama buah. Jadi kita beli bahan yang ini, kita belinya di swalayan. Untuk penyedia kemasan, di sini kemasan Nika segitiga ini kita belinya di online shop ya. Itu nama tokonya itu Toko Wijaya 18. Bisa kalian cek. Penyedia marketingnya, di sini ada Natura Design, cetakan tentunya untuk cetakan seperti ini. Lalu untuk bannernya, nah lalu ada kayak activities. Jadi itu apa sih kayak activities itu? Itu adalah kegiatan ya, kegiatan yang akan kita lakukan untuk membangun bisnis kami. Nah, contohnya seperti produksi, packing, branding, sama marketing. Lalu ada key ratios. Yang pertama itu ada alat dan bahan baku. Nah, kalau tanpa alat dan bahan baku, berarti kita kan nggak bisa ya memulai sebuah bisnis. Jadi kita membutuhkan hal ini ya. Yang kedua itu ada ekonomi finansial. Membuat suatu brand itu pasti membutuhkan modal ya. Nah, jadi
buat kita menyehatkan. Jadi tuh kita bakalan sehat gitu kalau makan ini. Yang kedua, harganya terjangkau. Untuk bahan yang premium, kita memberikan harga yang terjangkau untuk customer kami. Lalu yang ketiga, ada kualitas yang terjamin. Kita bakal memastikan kalau produk kami ini tetap segar. Jadi pasti kalian kalau beli ini kualitasnya bakal terjamin. Setelah itu praktis dan mudah dinikmati. Caranya gimana? Tinggal buka aja wadahnya, kupas plastiknya, tinggal makan. Jadi no ribet-ribet gitu ya. Lalu ada customer relationship. Apa sih customer relationship itu? Itu adalah hubungan yang menjalin kita, bisnis kami, dengan para customer kami. Itu pertama ada customer care, media sosial, lalu marketing. Setelah itu ada customer segment. Maksudnya apa sih? Itu adalah target pasar kami ya. Yang pertama tuh adalah perempuan dan laki-laki, kalangan mahasiswa, kalangan remaja, lalu anak-anak usia dari 5 tahun ke atas. Lalu pemasarannya untuk awal-awal kita pemasarannya ke wilayah Jabodetabek ya. Lalu di sini ada cost struktur. Apa sih cost struktur ini? Ini adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk membuat brand kami. Yang pertama ada biaya produksi, biaya promosi, biaya bahan baku, dan biaya operasional. Setelah itu ada revenue stream. Apa sih ini? Nah, ini adalah hasil gitu. Hasil yang kita dapatkan dari penjualan ini. Penjualan brand kami kita. Lalu di sini ada sosial media kami ya. Pertama kita ada akun Instagram. Kedua ada akun Facebook, akun TikTok. Nah, di sini kalian bisa cek sani.trade. Kalian bisa cek sosial media kami ya di sini. Namanya sani.trade. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan saudari Renata Angelina. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yaitu biaya investasi. Nah, jadi apa sih itu biaya investasi? Jadi biaya investasi itu seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh investor saat membangun sebuah bisnis. Nah, di biaya investasi ini kami ada beberapa macam yang harus kami beli, yaitu ada whisk, cendol, piring, pisau, plastik wrap, wadah, mika plastik, spatula aduk, saluran keju, plastik glove, stick, dan stiker. Dengan jumlah yang kita keluarkan untuk biaya investasinya yaitu sebesar Rp107.000. Selanjutnya ada biaya tetap. Apa sih yang dimaksud dengan biaya tetap? Biaya tetap itu adalah pengeluaran yang besarnya tidak berubah, terlepas dari perubahan volume produksi atau aktivitas bisnis. Di sini biaya tetap kami ada 3, yaitu gaji karyawan, wifi, dan juga listrik, dengan jumlah Rp1.150.000. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya apa sih yang dimaksud dengan biaya variabel? Biaya variabel itu adalah pengeluaran yang berubah-ubah sesuai dengan tingkat produksi atau aktivitas bisnis. Semakin banyak produksi, semakin besar biaya variabelnya. Di sini biaya variabel kami ada 6, yaitu roti tawar, buah stroberi, buah anggur, buah kiwi, whipped cream, dan juga keju, dengan jumlah Rp263.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Irma. Selanjutnya di sini ada biaya di sini ada 4 keterangan ya. Yang pertama brosur, banner dan katalog, dan membentuk profil. Kondisinya ada brosur 5 dan banner 1, katalog 2, profil 1, harga persatuan. Banner harganya Rp55.000, dari katalog harganya Rp118.000 dan membentuk profil Rp21.000. Jumlah dari brosur total Rp117.000. Selanjutnya ada brosur. Kami memanfaatkan bahan baku lokal berkualitas tinggi dan produk segar yang melimpah di Indonesia seperti buah kaya rasa. Inovasi dalam menciptakan varian rasa yang beragam seperti sandor,
Bagi kami ini yang menarik bagi konsumen yang ingin menikmati harga yang tidak hanya enak tetapi juga menyenangkan. Dengan pendekatan pemasaran yang mudah dan relevan dengan si konsumen masa kini, dengan pertumbuhan pasar yang berkualitas, strategi bisnis yang terencana dengan baik, dan komitmen kami untuk terus berinovasi ekstrim setiap berbagai merek yang lokal yang saling ini. Kami percaya bahwa inovasi dan berkualitas kami akan membawa Sakitri menuju kesuksesan yang berkelanjutan, menciptakan pengalaman kuliner yang tidak hanya memuaskan selera tapi dan memperkenalkan rasa Indonesia ke seluruh dunia. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Adakah kelompok lain yang mau bertanya? Oke, satu-satu guys. Arlan. Saya mau nanya, itu yang SWOT-nya, Strength, Weakness, Opportunity, sama terusnya boleh dijelaskan? Oke. Terus sama STP-nya, yang segmentasi kalau kita lihat sama posisi sebenarnya pasarnya kalian jadi pasar mana, terus targetnya segmen pasar yang mana, terus posisi atau produknya kalian itu bikin konsumen itu seperti apa? Di pertanyaannya Nomor 2 bagian bagian D. Tadi itu nomor 2 ya? 3 Tiga sama 4. Dan memang ini ya. Iya kan? Saya Devi dari perwakilan dari kelompok 1. Bagaimana strategi penetapan harga yang optimal untuk street vendor di pasar lokal yang memiliki preferensi terhadap makanan tradisional, dan bagaimana strategi tersebut dapat menyeimbangkan antara persepsi nilai premium dan biaya operasional tinggi dari bahan baku tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya kalau ada yang mau ditanya dari kelompok lain silakan. Oke, saudari Nesya. Sebenarnya tentang sebenarnya ya, menurut kalian lebih penting mana antara tampilan menarik atau rasa yang lebih enak? Menurut kalian lebih penting rasa yang enak atau tampilan yang lebih menarik? Baik, ada lagi? Oke, saudara Winto. Ingin menanyakan soal bagaimana sih kalian mengatasi kayak kendala daya tahan fruit saat jual cepat basi. Ada cara pengemasan khususnya apa enggak? Oke, ulang ya. Nih, ya, bagaimana kalian mengatasi daya tahan fruit sando yang cepat basi? Ya, ada cara pengemasan khususnya apa enggak? Tadi perwakilan dari kelompok 6 ingin nanya bagaimana strategi pemasaran apa yang paling efektif untuk menarik pelanggan baru terutama di media sosial. Terima kasih. Sama-sama.
di sini ada 4 kelompok yang sudah bertanya. Kalau kelompok lain mau bertanya lagi, silakan. Mohon maaf, untuk pertanyaan dari saudara Amran akan kita tampung dulu. Di sini kami akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari saudara Agito ya. Gimana sih caranya mengatasi produk freestando yang mudah basi ini? Nah, bagaimana cara kita menjaga kesegarannya ya? Itu kita pertama produk ini kita bekuin. Nah, udah beku, untuk membawanya kita menggunakan box es ya. Jadi dia bakalan tetap beku gitu, tetap awet dan segar. Ya seperti itu saja. Thank you. Baik.
atau tampilan yang menarik. Dua-duanya sih penting karena dengan tampilan yang menarik, customer akan melirik gitu, melirik produk kami. Dengan rasa yang enak, pasti customer akan kembali untuk membeli produk kami. Terima kasih atas jawabannya. Baik teman-teman, mohon perhatiannya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan saudara Arlan. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama itu, sebutkan SWOT dalam pemasaran kelompok yang sedang dipresentasi. Nah, S ini yaitu kekuatan, segar dan menyehatkan. Kalau W, kelemahan, gampang cair. Kalau O, peluang. Kita dapat membuat cabang tidak hanya satu tempat, bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang budaya Jepang yang menyehatkan. Yang T, ancaman. Nah, ancaman ini banyak persaingan pasar. Pertanyaan kedua, sebutkan STP dalam pemasaran kelompok yang sedang presentasi.
Jadi pertanyaan kedua saudara Alan itu, sebutkan STP dalam pemasaran kelompok yang sedang dipresentasi. Nah, S ini segmentasi, yaitu jenis kelamin usia di atas 5 tahun. Nah, ini maksudnya ya produk ini yang dikonsumsi hanya umur 5 ke atas umur 5 ya. Nah, kalau T untuk menjualan makanan sehat. Kalau P keunggulan bahan baku, keunikan dasar. Sekian. Oke, oh itu teman-teman peluang kita dapat membuat cabang tidak hanya satu tempat. Ya udah, bisa lah. Udah kan? Saudara, Petrus. Bagus. Itu keunggulan bahan baku, keunikan dasar. Gimana saudara? Oke. Ya, bentar. Petrus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Evi, yaitu bagaimana cara menarik pelanggan dan mengembangkan pasarnya. Jadi, kami akan melakukan postingan di Instagram, akun TikTok, dan juga akun Facebook yang menarik seperti video atau kita memberikan foto-foto yang menarik untuk menarik pelanggan tersebut. Terima kasih. Baik, ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, kami tutup diskusi ini. Nanti yang sudah memberikan pertanyaan, nanti ke depan untuk mencoba produk kami yang spesial ini, yang menarik.